Guys, kalian tahu gak sih? Ada orang yang semasa hidupnya gak pernah berzina, tapi ketika dia wafat lalu dibangkitkan, dia punya dosa zina. Ada orang yang semasa hidupnya gak pernah mabok, tapi ketika dia wafat lalu dibangkitkan, dia punya catatan mabok. Kok bisa sih? Yuk kita cari tahu. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika kita dibangkitkan nanti kelak akan ada yang namanya muflis. Muflis itu siapa sih? Muflis itu adalah orang yang bangkrut. Kok bisa di dunia ada kata bangkrut, di akhirat ada bangkrut juga? Bisa dong. Jadi orang-orang bangkrut di akhirat nanti adalah orang yang datang dengan catatan amal solehnya, tapi itu semua nggak berguna. Istilahnya dia datang dengan membawa 100 catatan amal kebaikan, tapi di satu sisi ada 1000 catatan keburukan. Dan itu bukan punya dia, punya orang lain yang dilimpahkan kepada dirinya. Kok bisa? Apa yang sesungguhnya terjadi? Jadi untuk orang-orang yang pernah kita sakiti, untuk orang-orang yang pernah kita tuduh, pernah kita fitnah, pernah kita ikut campuri, pernah kita kotori gitu ya hati kita dengan pikiran-pikiran yang enggak-enggak, lalu dengan tuduhan yang enggak-enggak, yang terjadi adalah di akhirat amal kebaikan kita akan dipindahkan ke orang tersebut. Dan bila amal kebaikan kita sudah habis, tidak ada yang tersisa lagi, maka keburukan orang itulah yang dilimpahkan kepada kita. Gak enak banget kan pastinya. Kita udah capek-capek istilahnya beribadah di dunia ini, tapi semua sia-sia hanya karena hati, perasaan, diri kita, jiwa kita yang kotor untuk sesuatu yang sebenarnya kita juga mungkin gak ngerti, kita gak kenal-kenal amat, kita gak tahu-tahu amat, kita gak memahami situasinya, yang sampai kita termasuk golongan orang-orang muflis atau orang-orang yang bangkrut ya. Jadi ketika nanti di akhirat dibentangkan semua catatan kebaikan dia, itu semua gak berguna. Hanya karena satu, dia pernah mencaci maki orang ketika dia hidup di dunia. Dia pernah menuduh orang yang salah. Dia pernah fitnah orang. Dia pernah berbuat keji sama orang. Dia pernah menyakiti orang, entah dari lisannya, entah dari jemarinya, apapun itu bentuknya. Pokoknya biasain ketika kita melihat sesuatu, bila menurut kita itu bukan hal yang baik, kita doakan. Bila itu hal yang baik, kita juga doakan. Apa yang terjadi bila mana emang orang itu menurut kita pantas kok dihujat, pantas kok dimaki-maki, pantas kok emang karena dia gak benar, ya seenggaknya kita dapat pahala mendoakan dia dan kita tidak mendapat dosa karena setelah suuzon, telah memfitnah, telah menuding yang tidak-tidak, karena balik lagi kita gak pernah tahu ending hidup seseorang itu seperti apa dan ending hidup kita seperti apa. Intinya jangan sampai menjadi orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Dan itulah penyebab kenapa gue mengunfollow akun-akun gosip.